Kita semua, tentu saja dalam hal ini pemerintah dan Kementerian Keuangan merupakan stakeholder yang bersama-sama perlu untuk terus bersinergi, bertukar pikiran untuk memikirkan bagaimana mengembangkan tidak saja arah musik Indonesia, tapi mengembangkan kreasi dan inovasi serta eksistensi musik Indonesia tidak hanya di tanah air, tapi kita ingin juga menuju ke global. Kota Malang, Jawa Timur ternyata mempunyai museum musik satu-satunya di Indonesia. Saya secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Malang yang telah berkenan menjadi tuan rumah Museum Musik Indonesia yang merupakan museum musik pertama di Indonesia. Kami rasanya tidak akan mampu berbuat sendirian untuk menjaga warisan budaya bangsa Indonesia, khususnya seni budaya musik. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua, saat ini kita berada di Museum Musik Indonesia di Malang. Jadi museum ini berdiri pada tahun 2009, jadi umurnya udah 13 tahun. Ya. Jadi sudah cukup lama ya, 13 tahun kami bisa bertahan menjalankan kegiatan sebagai museum yang mendokumentasikan karya-karya musik yang ada di Indonesia. Visi dari museum ini adalah menjadi pusat dokumentasi karya musik yang ada di Indonesia. Jadi ini berangkat dari keinginan kami untuk bisa mendokumentasikan karya-karya yang pernah dihasilkan oleh para seniman musik yang ada di negeri ini, karena banyak karya-karya yang ya bertebaran di sana sini, tidak terkumpul di satu tempat. Nah, kami ingin dokumentasi ini bisa terpusat, terkumpul, dan bisa kita wariskan nanti kepada anak cucu kita tentunya. Nah, dari kegiatan kami tersebut, ya beberapa institusi baik nasional maupun internasional telah bekerja sama dengan kami, turut mendukung visi kami. Antara lain kami sudah bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional, dengan Ambon Music Office di Kota Ambon, Maluku, dengan Dirjen Kebudayaan, dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya di Yogyakarta, bahkan dengan Asosiasi Museum Internasional yang berkantor di Italia, dan juga dengan UNESCO, Komite Asia Pasifik. Sahabat-sahabat semuanya, kegiatan utama sebuah museum ya tentu adalah menyajikan koleksi. Museum tanpa koleksi ya berarti bukan museum ya. Jadi sebuah museum itu jiwanya adalah koleksi yang dimiliki oleh museum ini. Nah, tema museum kami adalah musik, sehingga ya tentunya koleksi-koleksi yang ada di sini yang terkait dengan musik. Agar museum ini terus berkembang, tidak berjalan di tempat, tentunya setiap saat koleksinya mesti bertambah ya, supaya makin beraneka ragam. Dan syukur alhamdulillah bahwa Museum Musik Indonesia ini sebagian besar koleksinya berasal dari sumbangan masyarakat. Ini yang membuat kami wajib menjaga kepercayaan dari masyarakat yang telah menyumbangkan koleksi ini. Jadi tidak hanya masyarakat di Indonesia tapi juga internasional. Setelah kami terima koleksi, ya kita catat, kita inventaris, kita tulis nama penyumbangnya. Kemudian kita klasifikasikan, ini kaset, ini piringan hitam, ini musik Indonesia, ini musik internasional, ini buku, ini majalah, dan sebagainya. Kemudian setelah kita registrasi dan kita klasifikasikan, kita inventaris data tersebut di dalam suatu database
yang memudahkan kita untuk melacak koleksi kita. Nah, setelah kita inventaris koleksi tersebut, sebagian kita display untuk dipamerkan kepada pengunjung museum dan sebagian kita simpan di gudang karena keterbatasan tempat dan juga banyak koleksi yang double. Nah, untuk display dan penyimpanan ini tentunya dibutuhkan sarana antara lain seperti lemari display maupun lemari rak penyimpanan koleksi. Dengan keterbatasan sarana yang ada di kami sangat membutuhkan sarana-sarana tersebut agar koleksi-koleksi yang ada di museum ini bisa terpelihara, tersimpan dengan baik, tidak rusak. Salah satu kegiatan yang cukup penting di sebuah museum adalah pemeliharaan koleksi ya. Kegiatan yang barangkali tidak terlalu menarik terus terang ini. Kerjaan yang kecil, sederhana, mungkin juga kurang menantang, tetapi dia sangat penting dalam jangka panjang untuk menjaga keberlangsungan koleksi dari sebuah museum. Jadi yang paling sederhana yang kami lakukan di Museum Musik Indonesia ini adalah menjaga kebersihan koleksi karena di negara kita itu tingkat debunya cukup tinggi dan ruang di museum ini setengah terbuka sehingga debu itu cukup sering menyerang koleksi dan menempel pada koleksi tersebut. Dari beberapa upaya untuk menjaga kebersihan ini, selain kita bersihkan secara rutin, kita juga memasukkan ke beberapa koleksi ke dalam box karton untuk mengurangi masuknya debu dalam koleksi tersebut. Yang kedua ya secara rutin kita membersihkan dengan lap basah, biasanya kita lakukan membersihkan covernya, kemudian kita keringkan dengan tisu sehingga bisa bersih kembali. Salah satu yang kita jaga juga adalah kerapian dalam mendisplay ataupun menyimpan koleksi ini. Jadi display ini kita atur sedemikian rupa berdasar koleksi Indonesia dan koleksi internasional. Kemudian berdasar jenisnya ada piringan hitam, kaset, dan CD kita pisahkan sehingga kita susun dengan rapi berdasar abjad dari musisi atau artis yang ada di wilayah tersebut. Yang sering juga kami lakukan, banyak kita temukan cover-cover piringan hitam atau kaset yang sudah rusak, ada yang robek, ada yang sudah terkelupas, ada yang sudah bisa tidak terbaca, ada yang kena jamur, sehingga beberapa kita ganti, kita buat duplikatnya. Gambarnya kita cari yang sesuai, itu bisa kita peroleh di media sosial atau di internet. Dan satu lagi selain penggantian cover ini adalah memutar koleksi tersebut, baik kaset, CD maupun piringan hitam, ya paling enggak setahun sekali bisa kita putar, sehingga kita bisa tahu bahwa koleksi tersebut masih berfungsi dengan baik. Kalau misalnya ada yang kurang baik ya kita perbaiki, misalnya kaset sudah kendor, kaset sudah berdebu, kita perbaiki supaya waktu diputar suaranya kembali jernih. Selain itu juga kita lakukan penggantian casing kaset karena dari sumbangan-sumbangan yang kami terima beberapa ada yang sudah casingnya patah ataupun casingnya sudah sangat kotor yang sulit dibersihkan, sehingga kita ganti dengan casing baru yang kami memiliki stoknya. Kemudian tidak jarang ada pita yang putus juga kita sambung, ya mungkin secara kualitas suaranya ada bagian yang terpotong, tapi itu bisa kita lakukan. Kemudian yang lebih penting lagi, kami memandu pengunjung yang datang ke museum ini. Dan syukur alhamdulillah banyak sekali mahasiswa-mahasiswa atau pelajar yang memperoleh tugas di kampus dan mencari data di museum ini, sehingga kami membantu mereka untuk memfasilitasi, menyediakan atau mencarikan data yang dibutuhkan.
Nah, lebih meningkat lagi yang kami lakukan dari museum ini adalah mengkaji koleksi-koleksi yang ada di sini. Jadi kami berdasar database yang kami susun, kita coba kaji setiap album yang ada di sini. Kita coba gali narasinya, siapa penyanyinya, ini diterbitkan tahun berapa, temanya apa, dan yang lebih penting lagi kita coba menggali nilai penting apa yang ada di dalam rekaman tersebut. Nah, setelah kita kaji, kita buat narasinya, kita publikasikan di dalam website kita ataupun di dalam media sosial atau di internet. Dan satu lagi yang juga kita lakukan, dengan makin bertambahnya koleksi, ruangan kita juga semakin terasa sempit, sehingga kami mulai secara rutin mereview koleksi-koleksi kita dan melihat koleksi-koleksi yang ada di gudang. Kita coba kaji dari koleksi-koleksi tersebut, karena ternyata banyak koleksi yang sebenarnya sudah tidak layak untuk menjadi koleksi sebuah museum. Koleksi-koleksi yang semacam ini kita hapuskan dari daftar inventaris museum. Nah, cuma ini memang pekerjaan yang perlu difahami bahwa karena ini ada sumbangan dari masyarakat, kami tidak begitu saja menghapus koleksi, tetapi ada kriteria-kriteria tertentu yang kami susun. Dan penghapusan ini kita lakukan melalui rapat pengurus. Jadi tidak bisa seseorang menghapuskan koleksi sendirian, tapi harus dibahas dalam sebuah forum pengurus museum. Kita berharap dengan penghapusan koleksi ini, apa yang ada di museum ini memang benar-benar koleksi yang bisa bermanfaat dan mempunyai arti penting bagi masyarakat. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semuanya, kegiatan pemeliharaan sebuah museum memang adalah sebuah kegiatan yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah museum. Nah, kami ingin sekali menyampaikan bahwa kami rasanya tidak akan mampu berbuat sendirian untuk menjaga warisan budaya bangsa Indonesia, khususnya seni budaya musik. Kami sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu semua dan sahabat-sahabat semua untuk turut bersama-sama kami menjaga warisan budaya ini. Memelihara sekitar 40.000 sampai 50.000 koleksi ini memang membutuhkan sumber daya yang cukup berat. Perlu tenaga kerja, perlu dana, perlu waktu, sehingga apabila kami melakukan sendiri barangkali ibaratnya naik kendaraan kita akan berjalan dengan kecepatan 20 km per jam misalnya. Namun apabila Bapak Ibu turut berpartisipasi bersama kami, insya Allah kecepatan tersebut bisa meningkat menjadi 60 km per jam. Jadi setiap hari koleksi kami bertambah, koleksi berkembang, band-band baru atau penyanyi-penyanyi baru rekamannya juga kami simpan di sini, karena yang baru pada saat ini 20 atau 30 tahun lagi menjadi sebuah barang yang langka juga. Dengan bertambahnya koleksi dan dalam masa pandemi ini kami juga memperoleh tekanan yang sangat berat dengan berkurangnya pengunjung, sehingga dana operasional museum ini walaupun tetap tersedia tetapi jauh dari mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar pemeliharaan. Nah, syarat sebuah museum bagaimana diatur dalam peraturan pemerintah adalah tersedianya dana operasional museum tersebut. Jadi museum wajib mengupayakan dana operasional sendiri. Namun seperti kami sampaikan, kami tidak sanggup melakukan ini sendirian. Kami memerlukan dukungan dari Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua. Sehingga tugas kita bersama untuk menjaga kebudayaan atau warisan budaya bangsa Indonesia ini bisa terus kita lanjutkan untuk kemajuan kebudayaan atau pemajuan kebudayaan Indonesia.
Sekian dan terima kasih. Semoga upaya kita ini bisa bermanfaat untuk pemajuan kebudayaan Indonesia. Baik, demikianlah kiranya para sahabat-sahabat pencinta musik. Bila Anda berkenan untuk berpartisipasi demi mendukung pelestarian harta karun musik Indonesia yang ada di Museum Musik Indonesia, kami mengajak Anda semua untuk berkenan berdonasi di rekening yang ada di layar ini. Benefit sebagai donatur adalah yang pertama, nama Anda akan kami catat sebagai donatur, dan bila berkenan akan kami informasikan setiap bulannya di official sosial media kami, khususnya Instagram Museum Musik Indonesia. Demikian dan terima kasih, dukungan Anda sangat berarti bagi keberlangsungan Museum Musik Indonesia.